Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas kuartil data kelompok. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada pertemuan lalu saya sudah jelaskan apa itu yang dimaksud dengan kuartil. Jadi apa itu pengertian kuartil? Kuartil itu adalah yang membagi data menjadi 4 kelompok yang sama besar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kuartil. Datanya adalah data kelompok. Berkaitan dengan yang namanya adalah Q1, ini adalah kuartil bawah. Lalu berkaitan dengan Q2, ini adalah kuartil tengah, atau sering disebut dengan median. Dan yang terakhir adalah Q3, ini adalah kuartil atas. Dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kuartil data kelompok, dapat menggunakan rumus seperti berikut. Ini dia. Saya misalkan dengan QI sama dengan TBI ditambah IN per 4 dikurang FKI per FI dikali dengan P. Apa itu yang dimaksud dengan QI? QI itu adalah kuartil ke I. Berarti I-nya itu bisa sama dengan 1, berarti Q1. I-nya itu bisa sama dengan 2, berarti nanti Q2. Atau I-nya itu bisa sama dengan 3, menjadi Q3. TBI itu adalah tepi bawah kelas ke I. Selanjutnya, untuk N itu adalah jumlah data. Untuk FKI ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas ke I. Selanjutnya, untuk FI adalah frekuensi kelas ke I. Dan yang terakhir adalah P. P ini namanya adalah panjang atau lebar kelas. Selanjutnya untuk memahami bagaimana menerapkan rumus kuartil ini, saya berikan satu contoh. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel ini pertanyaannya adalah Q1. Untuk menyelesaikan bagaimana Q1 itu, yang pertama kita cari frekuensi kumulatifnya, atau disebut dengan FK. Caranya adalah ini, 3 ditambah dengan 5, itu ada 8, letak di sini. Selanjutnya 8 ditambah dengan 10, ini adalah 18. Lalu 18 ditambah dengan 11, ini menjadi 29. 29 ditambah dengan 8, ini menjadi 37. Lalu 37 ditambah dengan 3, ini menjadi 40. Selanjutnya kita bisa tentukan letak Q1 itu di mana. Untuk menentukan di mana letak Q1, bisa kita gunakan rumus N per 4. Karena kuartil itu adalah pembagian 4, berarti 40 dibagi dengan 4 itu adalah 10. Maka letak Q1 itu di data 10. Berarti data 10 itu terletak di sini dia. Di sini. Inilah letak data Q1. Karena 18, 10 di sini. Kalau di sini masih 8, berarti belum masuk dia 10-nya. Sehingga kita bisa cari unsur-unsurnya. Yang pertama, TBI-nya itu adalah ini, berarti 51 dikurang dengan 0,5. Berarti batas bawah dikurang dengan 0,5 itu adalah 50,5. Selanjutnya FKI, berarti FK1
FKI karena I-nya 1, berarti FK1. Ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas ke-1. Berarti FK1-nya itu 18, sebelum 18 ini adalah 8. Berarti 8. Selanjutnya adalah ini frekuensi. Berarti frekuensi untuk kuartil 1 itu sama dengan, ini dia, 10. Selanjutnya P, panjang kelasnya itu, berarti ini bisa kita gunakan rumus A60 dikurang 51 ditambah dengan 1. Berarti P-nya sama dengan 60 dikurang 51, 9 tambah 1 adalah 10. Selanjutnya kita gunakan rumus ini. Berarti Q1 sama dengan TBI, berarti TB1 itu adalah ini 50,5 ditambah. Ini N/4, ini dia 10 dikurang FKI, FK1 berarti FK1 ini 8 per frekuensi pada kelas Q1 adalah ini 10. Dikali dengan P, P-nya itu adalah ini 10. Berarti Q1 itu sama dengan 50,5 ditambah yang ini habis 10 kurang 8 adalah 2, maka jawaban kuartil bawah atau Q1 itu adalah 50,5 ditambah dengan 2, berarti 52,5. Oke, sampai di sini paham bagaimana menerapkan rumus kuartil data kelompok. Untuk lebih paham lagi, di sini saya akan berikan beberapa soal. Untuk soal nomor 1, dari tabel ini ditanya adalah median. Median itu sama dengan Q2. Berarti yang pertama yang kita lakukan adalah kita cari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Berarti FK. Oke, ini 5. 5 ditambah dengan 9, 14. 14 ditambah dengan 8, itu adalah 22. 22 ditambah dengan 12, ini adalah 34. 34 ditambah dengan 6, itu adalah 40. Berarti N-nya itu sama dengan 40. Maka untuk menentukan letak Q2, I N per 4. I-nya itu adalah 2, berarti 2 dikali dengan 40 per 4. Yang ini habis, berarti 40 dibagi dengan 2, itu adalah 20. Maka letak untuk Q2-nya itu di 20, berarti berada di sini dia. Inilah letak untuk Q2. Berarti kita bisa cari unsur-unsurnya. Yang pertama adalah TB2-nya, berarti 42 dikurang dengan 0,5, menjadi 41,5. Selanjutnya, FK2-nya, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2, itu adalah ini, 14. Selanjutnya, frekuensinya untuk Q2, itu adalah ini, 8. Selanjutnya, untuk panjang atau lebar kelas, itu adalah ini, 47 dikurang 42 ditambah dengan 1, berarti 6. Selanjutnya, kita langsung masukkan rumus Q2. Rumusnya berarti menjadi Q2 sama dengan TB2 ditambah. Berarti ini 2 dikali N per 4 dikurang FK2 per F2 dikali dengan P. Selanjutnya kita bisa substitusikan nilainya.
Q2 sama dengan TB2, ini dia, 41,5 ditambah 2 dikali N per 4, ini dia. Nilainya adalah 20, berarti 20 dikurang FK2-nya adalah 14, per F1-nya adalah 8, dikali dengan 6. Berarti Q2 sama dengan 41,5 ditambah dengan 20 dikurang 14 itu adalah 6, berarti 6 per 8 dikali dengan 6. Selanjutnya ini sama-sama bagi 2, ini 4, ini adalah 3. Lalu ini bagi dengan 2, ini 3, ini adalah 2. Maka Q2 itu sama dengan 41,5 ditambah dengan 9, 3 dikali 3, ini 3 dikali dengan 3, 9, 9 dibagi dengan 2, itu adalah 4,5, maka hasil Q2 itu adalah 41,5 ditambah 4,5, berarti sekitar 46. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 2, dari tabel ini ditanya adalah kuartil atas. Berarti kuartil atas itu adalah Q3. Oke, selanjutnya kita bisa selesaikan. Kita cari FK-nya terlebih dahulu. Selanjutnya 2. 2 ditambah dengan 3, ini adalah 5. 5 ditambah dengan 5, ini adalah 10. 10 ditambah dengan 9, ini adalah 19. 19 ditambah dengan 7, ini adalah 26. 26 ditambah dengan 3, ini adalah 29, lalu ditambah dengan 1 adalah 30. Berarti N-nya itu sama dengan 30. Selanjutnya kita tentukan letak Q3. Berarti I dikali dengan N per 4. Sama dengan I-nya adalah 3, karena Q3 dikali dengan 30 dibagi dengan 4. Yang ini sama-sama bagi dengan 2, berarti 15. Yang ini 2, sama dengan 45 per 2. 45 per 2 itu berarti 22,5. Ini letak Q3. Maka di sini kita bisa cari unsur-unsurnya. TB3 sama dengan 72 dikurang 0,5 sama dengan adalah 71,5. Selanjutnya FK3 sama dengan, ini dia FK3-nya 19, lalu F3-nya itu sama dengan ini 7, dan P-nya itu sama dengan 79 dikurang 72 ditambah dengan 1, maka 79 dikurang dengan 72 itu adalah 7 ditambah dengan 1 adalah 8. Selanjutnya bisa kita gunakan rumus Q3. Berarti Q3 sama dengan TB3 ditambah I N per 4 dikurang FK3 per F3 dikali dengan P. Maka kita langsung substitusi. Q3 sama dengan TB3-nya adalah 71,5, ini dia. Ditambah dengan IN per 4. IN per 4 itu adalah ini. Hasilnya adalah 22,5, berarti 22,5 dikurang FK3 19 per F3-nya adalah ini 7 dikali dengan P. P-nya adalah 8. Maka Q3 sama dengan 71,5 ditambah 22,5 dikurang 19, 3,5 per 7 dikali dengan 8. Sehingga Q3 sama dengan 71,5 ditambah 3,5 dikali dengan 8, ini adalah 28 per 7. Sehingga nilai Q3 sama dengan 71,5 ditambah 28 dibagi dengan 7 adalah 4. Maka Q3 sama dengan 71,5 ditambah dengan 4, 75,5. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya untuk nomor 3.
Kita bisa perhatikan bersama untuk soal nomor 3 ini, soalnya berbentuk histogram. Pertanyaannya adalah median, berarti Q2. Untuk memudahkan menentukan nilai median, dari histogram ini kita bisa ubah menjadi bentuk tabel. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita. Oke, kita bisa langsung data, lalu frekuensi. Kita bisa lihat yang ini adalah nilai tepi kelas, berarti dari sini ke sini, ini tepi kelas bawah, ini tepi kelas atas. Tepi kelas bawah kita tambah 0,5, tepi kelas atas kita kurang 0,5, berarti 29,5 ditambah dengan 0,5 ini menjadi 30 sampai 34,5 dikurang dengan 0,5 menjadi 34. Frekuensinya sebanyak 2. Yang ini berarti 35 sampai 39. Frekuensinya adalah 5. Yang ini 40 sampai 44. Frekuensinya adalah 8. Yang ini untuk batas bawahnya berarti 45 dikurang dengan nih 49. Frekuensinya adalah 12. Yang ini 50 sampai 54. Frekuensinya adalah 6. 55 yang ini sampai dengan 59, frekuensinya adalah 4. Selanjutnya yang ini 60 sampai 64, frekuensinya adalah 3. Setelah ini kita bisa cari frekuensi kumulatifnya. Ini 2 ditambah dengan 5, 7, ditambah dengan 8, ini jadi 15, ditambah dengan 12, ini jadi 27, ditambah dengan 6, ini jadi 33, ditambah dengan 4, ini jadi 37, lalu yang terakhir ditambah dengan 3, ini jadi 4. Selanjutnya, kita tentukan letak Q2. Berarti rumusnya itu I dikali N per 4. N-nya itu adalah 40. Ini adalah N-nya. Berarti 2 dikali dengan 40 dibagi dengan 4. Ini habis 2, berarti sama dengan 20. Maka letak Q2 itu di frekuensi kumulatif 20. Berarti ini dia. Disinilah letak Q2. Selanjutnya kita bisa cari unsur-unsurnya. Yang pertama adalah TB2. Itu ini dia, berarti 45 batas bawah dikurang dengan 0,5. Sama dengan 44-nya adalah 15. Berarti FK2-nya adalah 15. Lalu frekuensi untuk kelas Q2-nya itu adalah ini dia, 12. Panjang kelasnya itu adalah 49 dikurang 45 ditambah dengan 1. 49 dikurang 45 itu adalah 4 tambah 1 berarti 5. Setelah unsur-unsur ini diketahui, langsung kita masukkan ke dalam rumus Q2. Berarti rumus Q2 itu sama dengan TB2 ditambah dengan IN per 4 dikurang FK2 per F2 dikali dengan P. Maka Q2 sama dengan TB2-nya adalah ini 44,5 ditambah dengan
Yang ini adalah ini 20 dikurang FK2. FK2-nya adalah 15 per F2-nya, frekuensinya adalah 12 dikali dengan P. P-nya adalah ini 5. Sehingga Q2 itu sama dengan 44,5 ditambah 20 dikurang 15 itu adalah 5 per 12 dikali dengan 5. Selanjutnya Q2 sama dengan 44,5 ditambah dengan 25 per 12. Sehingga Q2 itu sama dengan 44,5. 25 dibagi dengan 12 itu adalah 2,08. Sehingga nilai Q2 itu sama dengan 44,5 ditambah dengan 2,08. Ini menjadi 46,58. Optionnya tidak ada, berarti ini sama dengan 46,6. Maka jawabannya adalah E. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini sama dengan soal nomor 3. Bentuknya adalah histogram. Perbedaannya adalah pada soal nomor 3 tadi yang diketahui adalah tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Sementara untuk soal nomor 4 ini yang diketahui adalah median. Dari histogram ini yang ditanya adalah median. Berarti yang ditanya adalah Q2. Berarti kita bisa ubah di sini data lalu frekuensi. Kalau mediannya 5, maka batas bawahnya itu adalah 3 sampai 7. Karena untuk mencari median itu adalah 3 tambah 7, 10 dibagi dengan 2 adalah 5. Frekuensinya adalah, ini kita bisa lihat, 4. Selanjutnya, untuk yang kedua ini, mediannya adalah 10. Berarti ini 8 sampai 12. Berarti 8 ditambah 12 itu 20 dibagi dengan 2, maka mediannya 10. Ini frekuensinya adalah 8. Selanjutnya 13 sampai 17. Ini 13 sampai 17, frekuensinya adalah 8. 18 sampai 22. Ini dia. Frekuensinya adalah 10. 23 sampai 27. Untuk yang ini, kita bisa lihat 23 ditambah 27, ini adalah 50 dibagi dengan 2, mediannya adalah 25. Maka frekuensinya ini di sini berarti 12. Selanjutnya 28 sampai 32. Untuk yang ini, frekuensinya adalah ini, berarti 6. 33 sampai 37. Untuk yang ini, frekuensinya adalah ini, berarti 4. Dan yang terakhir, 38 sampai 42. Berarti 38 tambah 42 itu adalah 80, dibagi dengan 2, mediannya adalah 40. Frekuensinya ini, berarti ini dia, 2. Maka FK-nya itu, kita bisa buat tabel. Selanjutnya kita bisa tentukan FK-nya, berarti ini 4 ditambah 8 itu adalah 12, 12 tambah 8 itu adalah 20, ditambah 10, 30, ditambah 12 itu adalah 42, ditambah 6 itu adalah 48, ditambah dengan 4 itu adalah 52,
lalu ditambah dengan 2 adalah 54. Dari tabel ini berarti N-nya itu adalah 54. Maka untuk menentukan letak Q2, itu berarti I N per 4. I-nya itu 2 dikali dengan 54 dibagi dengan 4. Ini habis 2. Lalu ini habis 54 bagi 2 adalah 27. Maka letak Q2 itu pada frekuensi kumulatif ke-27. Berarti di sini dia letak untuk Q2-nya. Maka dari sini kita bisa cari unsur-unsurnya. Berarti TB2 itu sama dengan ini 18 kurang 0,5 sama dengan 17,5. Lalu FK2-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2. Berarti ini dia, 20. Lalu F2-nya itu sama dengan ini, 10. Dan P-nya, panjang kelasnya itu adalah 22 dikurang 18 ditambah dengan 1. Berarti sama dengan 22 dikurang 18 itu adalah 4 ditambah dengan 1, berarti sama dengan 5. Setelah unsur-unsur ini diketahui, kita langsung masukkan rumus Q2. Berarti Q2 sama dengan TB2 ditambah IN per 4 dikurang FK2 per F2 dikali dengan P. Maka Q2 sama dengan TB2-nya itu adalah ini 17,5 ditambah IN per 4 itu adalah ini 27 dikurang FK2-nya itu adalah ini 20 per F2-nya adalah 10 dikali dengan P. P-nya adalah 5. Selanjutnya ini habis menjadi 2, sama-sama bagi 5. Maka Q2 sama dengan 17,5 ditambah 27 dikurang 20 adalah 7, 7 per 2 adalah 3,5. Berarti nilai Q2 itu sama dengan 17,5 ditambah dengan 3,5, berarti sekitar 21. Maka jawabannya adalah C. Sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.